Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogzrananda Pratama Abidin. Saya dari D3 Farmasi. NIM saya 305240115. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat instrumental dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Yang pertama, apa itu demokrasi? Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilih. Sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam mengambil putusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama, klasikal Aristotelian teori pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Selanjutnya yang kedua adalah medieval teori pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang ketiga adalah Pictemporally Doctrine Republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pembagian tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NKRI 1945. Ciri-ciri demokrasi Pancasila contohnya seperti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, gotong royong, keberagaman dan toleransi. Dan yang seterusnya, sistem ketatanegaraan dan partisipasi publik. Lanjut, beberapa prinsip demokrasi Pancasila ada 4. Yang pertama, menanamkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang ketiga, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang bulu. Mau dia dari agama apa, dari Islam, dari Kristen, kita harus menjunjung keadilan terhadap perbedaan. Dan yang terakhir adalah menghargai perbedaan pendapat. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh Muhammad Hatta, juga memandang demokrasi sebagai kedaulatan untuk menentukan paham dan pemerintah negara, seperti contoh demokrasi kerakyatan mengandung manifesto politik yang mendukung gerakan nasionalisme, memperkokoh semangat perjuangan revolusioner dan mempertajam sikap non-kooperatif. Selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Penting dikarenakan demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara.
Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintahan yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu ada masyarakat yang berkomplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksa kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan, yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Selanjutnya, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, karena memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita adalah bangsa Indonesia. Seperti contoh, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus saling menghormati, menjaga tali silaturahmi antara sesama, contohnya di dalam lingkungan kita, tetangga, kanan kiri kita. Yang selanjutnya, membangun sikap nilai-nilai demokrasi. Kita tidak boleh mau menang sendiri, harus bisa mendengarkan dulu apa yang dikemukakan oleh orang sekitar kita. Dan selanjutnya, menjamin tetap tegaknya negara. Menjamin adanya pemerintahan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, bersumber dari nilai-nilai dan kepribadian bangsa sendiri. Kesimpulannya adalah demokrasi Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi Pancasila juga mampu meredam potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kepentingan. Tanpa adanya demokrasi, kita tidak tahu, kita tidak bisa gimana ya kita. Jadi kayak contoh, kita mau apa, orang lain mau apa, jadi kita gak bisa ngobrol gitu, gak bisa ngobrol, jadi baiknya gimana gak bisa. Nah, dalam adanya demokrasi, yang awalnya kita beda pendapat, bisa jadi satu pembicaraan, satu suara. Dalam demokrasi juga banyak manfaatnya, banyak manfaatnya dari segi segala aspek. Akhirul kata, saya berpendapat bahwa demokrasi itu penting, bukan hanya di negara. Kita harus berdemokrasi antara teman, sesama, baik misalnya teman dekat atau jauh. Demokrasi juga bisa dilakukan pada saat dengan orang tua. Demokrasi itu kita kayak berpendapat dan saling menghormati antara pembicaraan, baik topik. Ya, pada intinya kita harus saling menghargai, saling memberi waktu, saling membuka wawasan kita tentang apa yang mereka utarakan kepada kita. Kita harus terima dan kita harus mencari jalan tengahnya supaya tidak ada konflik dari demokrasi tersebut. Contoh seperti kita demokrasi tentang misalnya ada konflik nih,
kita nabrak mobil. Nah itu kan didemokrasikan tuh maksudnya tuh kita baiknya bagaimana gitu, jadi kita nyari jalan tengahnya, seperti itu contohnya. Selesai. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogzra Nanda Pratama Abidin dari D3 Farmasi undur diri. Terima kasih.